ya. Ya outputnya pasti salah juga, ya. Istilahnya misalnya kita mau masak sesuatu salah resep, ya hasil masakannya atau outputnya juga pasti beda. Jadi ini keterbatasan yang keempat, ya. Lalu yang kelima, ya, kita lihat dari sisi maintenance, ya, atau pemeliharaan terhadap komponen-komponennya sangat sulit, ya, untuk dilakukan, ya, dan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Maksudnya pemeliharaan ini ke itu ya, ke piranti keras, ke perangkat kerasnya, server, komputernya, PC-nya, misalnya, pokoknya device-nya ya. Ya, jadi pemeliharaan terhadap komponen atau piranti atau perangkat kerasnya sulit untuk dilakukan. Karena memang kalau misalnya sudah bicara tentang piranti atau perangkat keras kan pasti ada nilai defisit ya. Ada nilai apa sih, penurunan kalau dalam akuntansi, depresiasi gitu. Ya. Dan pemeliharaannya juga ya so-so gitu, biasa-biasa aja gitu. Dan membutuhkan biaya yang tidak kecil, apalagi kalau sudah rusak, sudah error, ya, udah nilai pakainya pasti turun. Kalau misalnya sudah rusak ya pasti mengeluarkan biaya yang nggak kecil, ya. Jadi pengolahan data elektronik ini intinya memiliki keterbatasan di sisi device-nya atau di sisi perangkatnya, bahkan di sisi tenaga ahlinya. Ya, jadi tenaga ahlinya iya, human-nya iya, ya, dari sisi perangkatnya juga iya. Intinya tidak tidak memakan biaya yang kecil, ya. Terus keterbatasannya, ya, sudah saya resumsi dari modul sebenarnya. Ini saya ambil yang intinya aja, ya. Lalu masuk ke slide selanjutnya, penyimpanan informasi berbasis komputer. Jadi ini merupakan tempat penyimpanan data atau penyimpanan informasi yang sudah berbasis komputer atau yang sudah terkomputerize, ya. Jadi dalam hal mengakses data kan memang kita sangat perlu memperhatikan tempat penyimpanan data yang safety, ya, atau yang mudah diakses nantinya, ya. Jadi di sini ada penyimpanan data dasar, ya, dari SIA akuntansi, ya, karena kita bahasnya SIA, kita lihat dari sisi akuntansi, ya. Intinya penyimpanan data dasar dari sisi akuntan atau akuntansi itu ada di buku besar. Ya, kita sebagai seorang akuntansi, kita melihat di bidang akuntansi atau akuntan, ya, penyimpanan data dasarnya itu sebenarnya kuncinya ada di buku besar atau general ledger, ya. Pasti kalian udah tahu lah buku besar, nggak usah saya jelasin ya. Buku besar bisa panjang nih, ya. Jadi sebenarnya disimpan di buku besar, ya. Nah, buku besar itu biasanya yang dipakai untuk penyimpanan informasi adalah buku besar umum, ya, ini buku besar umum dan buku besar pembantu. Jadi segala data, ya, segala informasi yang sudah yang sudah matang istilahnya, ya, bisa kita lihat, ya, bisa kita akses, ya, serinci mungkin di dalam buku besar, ya, di dalam buku besar. Buku besarnya itu terdiri dari buku besar umum dan buku besar pembantu, ya, atau general ledger, ya. Saya nggak bahas ya di sini buku itu ya, buku besar ya. Nah, lalu yang kedua ini ada teknik pengkodingan atau coding, ya. Jadi teknik pengkodingan, bagan akun, ya, jurnal, jejak audit, ini
bagian-bagian ini masih berkaitan dengan si buku besar. Ya, jadi main base-nya atau main penyimpanan data dasarnya itu adalah di buku besar. Jadi even saya membahas tentang teknik pengkodean ini ada di dalam buku besar. Ya. Jadi ada di dalam buku besar. Ya. Jadi yang dimaksud teknik pengkodean ya penetapan atau pengkodingan, ya, pengkodingan secara sistematis, ya. Misalnya bisa dari angka atau huruf, ya. Memberikan kode bisa dari angka atau huruf pada suatu item, ya, pada suatu item untuk mengukur item-item tersebut. Jadi intinya kita memberikan kode dalam suatu sistem di buku besar supaya lebih mudah dilacak nantinya. Ya, daripada kita menggunakan kalimat atau kata yang panjang-panjang, ya kita berikan kode saja, pengkodingan. Ya, ini namanya teknik pengodean. Supaya lebih ringkas, lebih mudah, ya, tidak memakan waktu banyak gitu. Ya, ada nih di sistemnya namanya teknik pengkodingan. Lalu ada bagan akun yang ada di dalam buku besar tentunya. Kalau misalnya kalian masih ingat dulu di pengantar akuntansi PA1, ya pasti kalian sudah belajar lah buku besar. Pasti masih ada bayangan kayak wujud dari buku besar. Nah, itu bagan akunnya. Ya, bagan akun dari buku besar di mana terdapat daftar angka atau nilai-nilai angka, ya, nilai-nilai angka atau nominal yang ditetapkan untuk setiap akun di buku besar. Ya, jadi ya angka-angka tersebut ya bisa jadi dari data transaksi yang sudah dikodekan atau data transaksi yang sudah kita klasifikasi. Lalu kita masukkan ke dalam bagan akun buku besar tadi. Ya, jadi main base-nya adalah buku besar. Lalu kita memberikan pengkodingan ya atas item-item atau akun-akun tertentu. Ya, lalu di mana hasil dari pengkodingan itu masuk ke bagan akun. Ya, jadi ini memang saling berkaitan nih. Ya, pengkodean masuk ke bagan akun, lalu kita ke jurnal. Ya, masuk ke jurnal. Ya, tahulah jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, jadi jurnal ini yang dimaksud adalah jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, semoga kalian masih ingat ya buku besar. Terus tampilan dari bagan akun buku besar, lalu bagaimana wujud dari jurnal umum dan jurnal khusus, ya. Itu jurnal juga data, ya, data dasar yang nantinya akan dipakai untuk menampilkan segala informasi, ya. Jurnalnya jurnal umum dan jurnal khusus biasanya dipakai, ya. Kalau jurnal khusus itu jurnal yang transaksi khusus, misalnya transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, gitu. Kalau jurnal umum ya segala transaksi ada di jurnal. Kalau jurnal khusus ya seperti saya bilang tadi, hanya jurnal-jurnal dengan transaksi khusus, misalnya transaksi pengeluaran. Jurnal umum dan jurnal khusus juga sama seperti buku besar, di mana dia merupakan tempat penyimpanan data dasar, ya, penyimpanan data dasar, ingat ya, masih berupa data yang harapannya nanti dapat ditampilkan menjadi suatu informasi yang bermanfaat, gitu, ya. Lalu ada jejak audit. Ya, setelah jurnal, setelah Anda masih punya bayangan tentang jurnal, lalu lanjut ke jejak audit. Ya, ini jejak audit. Maksudnya gimana jejak audit itu? Ya, jadi jejak audit itu digunakan untuk mengecek
mengecek, memeriksa, namanya juga audit, dicek, diperiksa, ya.